Sepeda tak berlampu adalah kendaraan petualangan, bergerak di malam hari, menjelajahi sudut-sudut kota. Setiap tikungan adalah cerita baru yang menunggu untuk ditulis. Ya, dengan pimpinan sekarang, Pak Wali Kota kita sekarang ini, inilah yang paling nampaknya contohnya telah di lapangan apa? Bukit Gelanggang. Ya. Mereka bisa main basket malam hari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Budi Andrian Saputra dalam program podcast Sepeda Tak Berlampu. Pada kesempatan ini telah hadir seorang narasumber bersama-sama kita, yaitu Bapak Samsuri, merupakan tokoh olahraga senior yang ada di Kota Dumai. Pak Samsuri, selamat datang Pak di podcast kita. Oke. Baik, Pak Samsuri ini udah melekat ya menjadi seorang wasit senior Pak ya di Kota Dumai. Insya Allah gitu ya. Kalau boleh tahu sebelumnya di mana Pak? Dari Bengkalis informasinya? Saya lahir Bengkalis. Lahir Bengkalis. Tahun 70 saya ke Dumai. Itu Dumai belum jadi apa-apa, masih. Oh 70 Pak ya? Tahun 70 masih kecamatan. Masih kecamatan. Oh iya. Ya. Saya tinggal di Pasar Pantai. Oh di sini. Iya. Jadi saya di Pasar Pantai, sekolah SD di Dumai. Itu Jalan Hang Tuah. SD di Hang Tuah. Ya. SMP-nya di SMP 1. Saya tamat SMP tahun 80. Oke. Jadi ya dikatakan di Dumai sudah ya tua di Dumai lah. Iya. Kalau umur sekarang ya lumayan lah. Ya lumayan lah. Enggak tua kali lah. Udah tua kali lah. Oke, habis SMP 1 lanjut kemana Pak? Saya begitu tamat SMP 1 satu-satunya anak Dumai yang sekolah ke Pekanbaru, SGO Pekanbaru, sekolah guru olahraga. Oh, iya. Tamat saya 83. Tamat SGO 83. Saya tamat ya tahun 83, langsung saya ngajar di YKPP. Namanya dulu YPP 7. YPP 7. Ya. Oke. 20 tahun saya di YKPP. 2004 saya mundur dari sana karena masuk Primagama. Oh gitu. Selama itulah saya kena guru olahraga, saya berkecimpung di olahraga. Semua bidang olahraga saya kuasai. Iya. Kena nama guru olahraga. Iyalah. Ya. Iya. Jadi saya hampir 20 tahun saya menelurkan anak-anak. Ya. 1 tahun itu hampir 180 orang. Setiap tahunnya. Ya, setiap tahun selama 20 tahun. Iya. Jadi begitu saya sebagai guru, saya berkecimpung juga di olahraga yang lain. 83 sampai 90 saya itu wasit poli di Dumai. Oh. Wasit poli pertama. Wasit poli ya. Jadi poli di Dumai, baik itu ada turnamen Silva Cup, Nasional Cup, Pertamina Cup, saya yang punya wasit. Selalu ya. Ya. Oke. Ya kawan-kawan banyak yang sudah tak ada lagi, Iya. ya kan. Tahun 91 saya udah tidak lagi wasit di poli. Oke. Saya lari di wasit sepak bola. Oh, bukan lari, pindah lah. Pindah. Pindah saya. Oke. Karena gini. Karena saya melihat perkembangan poli waktu itu di Dumai, itu hanya sekitar untuk di Dumai aja. Oke. Tidak bisa berkembang untuk Riau. Oh gitu. Baik itu wasitnya. Pada saat itu ya. Saat itu. Jadi mengapa saya pindah ke cabang yang lain, ya kan, sepak bola? Karena ini ada satu hal menjanjikan untuk saya bisa keluar, anak Dumai itu bisa berkiprah di nasional. Di nasional. Nah, jadi tahun 91 saya mengambil lisensi sepak bola itu di Lok Sumawe. Oh berarti itu udah lisensi nasional Pak ya? Nasional. Oke. Jadi begitu saya tamat 91, saya ditugaskan untuk sepak bola nasional waktu itu Galatama. Ya, Galatama. Saya kesana kemari, baik ke Aceh, di Sumbar, Udah keliling ya? Itu
tahun 91 91. sampai 94. Itu jadi wasit terus tuh? Wasit terus. Di sekolah kan dapat prestasi saya. Iya. 95 putar Liga Indonesia, namanya Liga Danhil. Satu-satu anak Riau yang bertugas pembukaan di Liga Danhil itu wilayah barat, saya yang mewakili yang dari mewakili, Riau, yang dapat tugas dari pusat. Iya. Jadi bukan tugas dari KONI Riau, Bukan KONI bukan, Riau, ya. langsung dari PSI pusat. Jadi terdaftar nama saya di sana. Anak Dumai waktu itu saya perserikatan, namanya perserikatan dulu Persemai Dumai. Oh, perserikatan Persemai Dumai. Itu nama klub bolanya dulu ya? Perserikatan. Perserikatan ya? Ya. Belum klub deh ya? Belum klub. Belum klub. Nah, jadi Dumai itu adalah perserikatan namanya Persemai. Berarti Persemai itu udah lama ya? Udah lama. Udah lama. Persemai itu berdirinya kalau nggak salah saya tahun 65. Karena di Dumai ini sepak bolanya ada lapangannya, namanya lapang di muka SMP itu ada lapangan sepak bola dulu. Yang di lapang tenis itu sepak bola. Yang di Patimura itu? Ya, Patimura. Oh, itu lapangan sepak bola dulunya Buat ya? sepak bola, sudah itu di lapang Gudang Bulog sekarang. Bulog yang sekarang? Ya. Yang di Sultan Syarif Kasim? Ya, yang di Sultan Syarif Kasim itu juga lapang bola. Oke. Nah, sudah itu ada lagi di belakang kantor pos. Banyak lah ya? Ya, Oke. ada. Di Purnama belum ada lagi lapangan bola. Ya baru-baru lah. Baru-baru lah ya? Nah, jadi dari situlah saya dari SMP minat di olahraga. Saya mewakili sekolah juga di namanya dulunya Popsi. Ya kan? Ya, Popsi itu. Pekan olahraga. Pelajar. Ya. Jadi dari situlah saya dari SMP saya masuk sekolah guru olahraga. Di situlah bakat saya berkembang. Jadi tadi kan Bapak sempat cerita nih udah keliling Indonesia ya, termasuk Liga Danhil tadi mewakili lah dari wasit salah satunya dari Riau. Ya kan? Artinya Bapak udah banyak nih melihat perkembangan olahraga. Dan saat itu gimana perkembangan olahraga di Dumai, Pak? Di Dumai ini memang perkembangan sepak bola dan olahraganya juga pusat, tapi kita agak sedih. Ya sedih saya sebagai memperhati olahraga, kita tidak punya wadah. Saat itu. Wadah kita istilahnya itu tidak punya stadion. Kalau lapangan voli banyak. Lapangan voli banyak. Banyak. Tapi kita lapangan bola lapangan terbuka aja. Yang paling bagus itu hanya Bukit Jin. Jadi maksud Bapak saat itu apakah lapangan itu tidak memadai atau gimana? Sebenarnya tidak memadai untuk meningkatkan prestasi anak-anak. Oh gitu. Nah itu. Karena saya 10 tahun saya di Liga Indonesia ini, saya keliling Indonesia dari Aceh sampai ke Kalimantan, ya. Saya sudah melihat seluruh wilayah daerah itu punya stadion, yang tidak punya kita. Hanya Dumai. Iya. Saya sudah pernah berbicara di KONI pusat. KONI pusat? Ya. Waktu itu sekjennya adalah Bapak Insinyur Johar Arifin. Johar Arifin. Ya. Saya sudah kenal dia dari bekas wasit FIFA dan juga wasit pengawas pertandingan. Dia kenal baik dengan saya dari Medan. Saya sudah ngomong, bicara saya mengenai bagaimana untuk Dumai bisa dibangun stadion. Dibangun stadion. Tahun berapa itu Bapak ngomong begitu? Saya ngomong itu sekitar tahun 98. 98 ya. Ya. Jadi stadion ini Pak, ini kalau boleh tahu nih ya, sebagai edukasi ya bagi kita bersama. Seberapa urgentnya Pak ada stadion itu Pak? Sebenarnya dengan ada stadion, inilah wadah untuk meningkatkan prestasi anak-anak. Karena di dalam stadion itu ada track-track untuk lari, untuk olahraga atletik. Artinya terpusat ya? Terpusat di situ. Karena gini, karena kita juga sudah banyak menelurkan atlet-atlet nasional. Contohnya sepak takraw. Ya. Lari. Karena anak saya namanya Mentari itu mewakili Riau untuk tingkat junior atletik. Oke. Anak kandung ya? Anak didik. Oh, anak didik. Iya. Jadi kami dulu hanya triknya ala kadar.
Contohnya di YKPP itu ada lapangan, itu yang kami pergunakan untuk trik lari. Ngajar bagaimana start mereka apa semuanya, ya kan. Nah, tapi alhamdulillah karena kegigihan kawan-kawan semuanya yang ada di olahraga, ya mereka bisa mampu mengukir prestasi ya. Prestasi. Termasuk juga di sepak takraw, karena saya dulu juga main-main sepak takraw ini, ya waktu itu zaman saya sekolah, ya itu ada atlet-atlet macam contoh, ya kan, Laam, ya Barno, ya kan. Nah, jadi saya mau perhatikan di situ, mereka mengapa bisa? Iya. Tapi Dumai bisa. Contoh, ya ada di Mokibda, ya kan, itu kan atlet Riau. Itu beliau atlet? Ya. Atlet apa? Sepak takraw. Oh. Nah, di sepak bola kita situ yang kekurangan kita, ya kan? Kekurangan kita tidak punya stadion, ya kan? Pernah persemai naik ke divisi 1. Divisi 1 ya. Ya. Jadi di situ kena kita tak punya stadion, bagaimana kita bisa main datang PES Bogor di Dumai, ya kan? Iya. Nah, itulah pengalaman-pengalaman. Benar saya sebagai wasit, saya mengalami. Iya. Ya. Dengan adanya stadion yang akan dibangun oleh wali kota kita ini nanti, Allah, ya kan? Ini memacu prestasi anak-anak kita. Iya. Karena contohnya lagi, saya perhatikan juga di lapangan ini Bukit Gelanggang. Ya. Ini seperti saya melihat di Bandung. Oh gitu. Saya pernah di Bandung, tugas di Bandung, saya duduk di namanya Gedung Sate. Di situ ada lapangan basket, ada lapangan voli. Seperti alun-alun gitu ya? Ya, alun-alun itu tempat lari-lari. Tapi di sini inilah yang dibuat oleh wali kota kita sekarang. Oke. Ya, dari wali kota yang lama ya sampai sekarang inilah nampak. Ya, saya perhatikan betul. Ya tetap kita tidak bermaksud mengkerdilkan. Tidak mengkerdilkan yang lama, tapi mungkin ya Adi Faisal ini dengan adanya dia mungkin ya mendengar dari samping ya bagaimana olahraganya ya kan. Contohnya sekarang kemarin tahun 2023 yang ada diadakan pesta olahraga daerah ya kan di Kuansing. Oh, ya. Peprop. Ya. Tapi untuk tahun 2025 itu Dumai sebagai tuan rumah. Kita lobby di sana. Iya, 2026. 2026. Ya. Bersama dengan Siak. Ya, tuan rumah bersama kita ya. Tuan rumah bersama. Sebenarnya kita yang mau. Kita yang mengajukan. Tapi ya Siak juga ingin juga ikut. Sama-sama ingin ya. Ya, dan saya juga mengimbau kepada ya memperhatikan contohnya KONI Dumai. Iya. Ya. Olahraga yang kita minta itu janganlah asal-asal aja. Kenapa di Dumai udah ada PON dulu? Iya. Hanya apa yang dapat kita? Tidak ada peninggalan ya. Ya tidak ada peninggalannya. Hanya sekedar patung apa katanya itu? Burung serindit. Burung serindit. Ya. Karena saya di situ ada juga berperanan saya di sana. Iya. Ya kan? Kemarin kita dapat venue apa ya? Venue tenis meja kalau nggak salah Pak ya. Tenis meja, renang apa nyelam? Nyelam ya. Ya. Sudah itu terjun payung. Terjun payung saya. Terjun layang dapat itu. Itu sekelas PON saat itu. Ya, waktu PON. Dan pada hari ini untuk persiapan Poprov ya. Poprov ya. Poprov. Ya kan? Ini sudah dibangun stadion. Ya, dibangun stadion. Inilah yang kita harapkan, ya kan? Dengan adanya Pak Haji Faisal ini, mudah-mudahan ini menjadi lebih bagus ke depan, ya kan? Supaya olahraga kita di Dumai ini tidak hanya jalan di tempat, ya kan? Paling tidak stadion sudah menjadi fasilitas fasilitas yang utama. Fasilitas yang menunjang, ya kan? Kenapa? Kenapa di daerah lain ada? Saya dari Aceh, Sumatera keliling saya. Keliling. Nyebrang saya ke Jawa, masuk saya ke Tangerang, Bandung, Surabaya, sampai Kalimantan ya. Sampai saya di Balikpapan, tugas saya di wasit. Saya lihat mereka punya stadion semua. Ya, saya heran sekali. Ngapa Dumai tak punya? Dan akhirnya keinginan Bapak terjawab nih.
Di tahun Keinginan ini. saya terjawab, alhamdulillah. Iya, Ya. iya. Ya, artinya selaku penggiat olahraga, Pak. Ya. Jadi saya juga dengan adanya sekian lama saya berkecimpung di olahraga ini, di sepak bola, dengan adanya kemarin meletakkan Batu pertama, ya saya berdoa, ya Allah, jadikanlah stadion di Dumai ini supaya orang tahu Dumai ini punya atlet tingkat nasional. Ya. Dan mudah-mudahan itu dipermudah ya. Ya. Kenapa? Kami juga sebagai wasit di sepak bola tuh udah wasit nasional. Iya. Ya, atlet tak mungkin tidak punya atlet nasional kan Iya, gitu. Iya, iya. Ya. Sementara saat itu fasilitas tidak memadai. Tidak memadai. Nah, sekarang ada memadai dengan adanya stadion, ya kan gitu. Kira-kira nanti di stadion itu apa aja Pak yang bakal dibangun itu? Sebenarnya yang utama itu ya sepak bola, Ya, lapangan tapi bola kita kaki punya ya. track Ada trek ya? track Keliling lari. gitu ya? Oh, Nah itu. Karena yang mengangkat ya nama satu daerah itu ada dua. Pertama olahraga olahraga? dan kesenian. Iya, iya, iya. Ya, ini yang mengangkat daerah itu. Ya kan. Nah, jadi dengan adanya ini, contohnya Lamongan. Lamongan tak apa yang ada? Apa penghasilannya? Iya. Ya kan? Tapi mereka bisa punya stadion. Mereka bisa apa punya ini masuk di divisi utama. Iya, iya. Ya. Padahal kita ini Dumai khususnya ya. Iya, iya. Kita punya perusahaan segitu banyak. Iya. Apa nggak bisa kita? Ya kan? Sebegitu banyak perusahaan yang ada di Dumai ini tergantung pada kita. Mau atau tidak. Betul. Nah, Iya, iya. Itu. Iya. Kenapa? Ya dengan pimpinan sekarang, Pak Wali Kota kita sekarang ini, inilah yang paling nampaknya contohnya itulah di lapangan apa? Bukit Gelanggang. Iya. Mereka bisa main basket malam hari, mereka bisa main voli malam hari. Artinya geliat olahraga sudah Lihat mulai olahraga, ya? Pak, ya. Ini kan supaya anak-anak ini dari sana lah bakatnya timbul. Dan mereka punya kegiatan yang positif. Yang positif. Nah ini. Daripada ngumpul-ngumpul tak jelas. Iya. Pulang tengah malam. Ya kan? Malam, ya itu. Jadi gini Pak, ini kan kita berbicara dalam terkait fasilitas ya. Artinya yang apapun ceritanya stadion itu adalah bagian dari fasilitas. Kalau prestasi gimana nih Pak? Sebenarnya prestasi kita, Kita perprov kemana kemarin? kita kemarin kita Yang ranking berapa? kesekian lah kita ya. Iya, iya. Yang ada dapat emas hanya di takraw kita. Iya, iya. Di takraw yang kita Takraw dapat ya. emas. Oh, kalau nggak salah karate ada Pak? Karate ada. Ada. Karate Tapi tak ada. banyak lah ya. Ya, tak banyak lah ya kan. Tentunya dengan harapan ketika ada stadion nggak ada lagi alasan nih. Nggak ada alasan lagi. Prestasi harus Ya, nomor satu prestasi kan? apa? Nah. Oh, soal pelatih. Ya. Ya. Soal wasit. Oke. Kita banyak. Jadi gini Pak, dari sudut pandang Bapak selaku baik itu apakah pelatih maupun sebagai wasit, bagaimana pembinaan yang dilakukan pada hari ini menuju Porprov? Sebenarnya nggak begitu sulit ya. Yang penting kemauan. Iya. Kemauan. Dan bagaimana pula peran pemerintah pada hari ini? Karena Ini- salah satunya kalau nggak salah ya, kita ada bocoran juga nih, bakal ada kejurekot kan tahun Ya. ini. Paling tidak ini juga merangsang ini, Ya, merangsang kita mempersiapkan atlet gitu loh. ya. Jadi ini, KONI kita ini kan KONI baru. Ya. Ya. KONI kita ini dia punya satu apa kemarin waktu saya ya jumpa lah dengan beliau kayaknya Iya, iya. yang dari Pertamina itu Pak Agus ya. Pak Agustiawan Ya, ST, Pak Agus Israwan dan juga sekjennya si Muhammad Ali Akbar, si Ibar kan saya manggil Ibar. tuh. Ibar ya. Dari sanalah mereka itu memenah lagi. Ya. Bagaimana mencari pelatih-pelatih yang bagus ya. Iya. Ya. Bahkan mencoba membawa pemain dari luar juga kan? Kita sedapat mungkin janganlah kita membawa pemain luar. Kita berdayakanlah anak daerah itu sendiri. Ya. Ya. Nah, memang ya ada dalam istilahnya kita bayar mereka, ya kan? Tapi sampai di mana? Apa hasilnya nantinya? Oh, gitu. Kalau hanya nama kita aja ya naik, ya kan? Tapi prestasi anak daerah mana dia? Karena kita bicara hari ini prestasi anak daerah Ya, ya. anak daerah. Kita contoh juga daerah yang tetangga kita sendiri, Bengkalis. Kampung Bapak tuh. Ya. Mereka semua punya prestasi. Iya. Yang melatih itu anak-anak daerah juga.
Tapi gini Pak, kalau kita lihat anggaran KONI-nya Bekasi itu luar biasa loh Pak. Betul. Dan mudah-mudahan tentu ada harapan juga nih untuk di periode ini kayaknya mulai naik ya. Ya. Di zaman Pak Faisal ya. Ya. Karena gini, di olahraga itu macam karate, kempo, Ya. ya kan. Mereka kan ada turnamen-turnamen. Ya, sambil minum Pak ya. Ya, anak kita berhasil di tingkat Riau ya. Berhasil membawa nama Dumai. Ya. Itu hanya baru segelitir pencak silat. Berhasil kita. Tapi inilah yang harus kita pupuk mereka ini. Jangan hanya Riau, tapi dia menghasilkan dari Riau itu mewakili untuk Indonesia. Iya. Nah itu. Jadi artinya ada pembinaan yang berkesinambungan. Iya. Ya, baik di sepak bola, baik di atletik, ya. Kena nih, kalau bisa usulan saya kepada kawan-kawan yang guru olahraga yang ada di rumah, ya kan, baik itu ya yang mencintai olahraga, binalah anak-anak kita yang dari dini ini, baik itu sebagai pelari, ya pemain basket, pemain sepak takraw, ya kan, baik itu dari apa namanya, kempo, dari seluruh cabang, dari cabang olahraga yang ada itu. Kita bukan hanya, wah saya sebagai ketua, itu aja nggak bisa kita. Jangan hanya kita harus mencari prestise saja kan, sementara prestise tapi prestasi tak ada. Iya. Oke. Jadi begini Pak, kalau kita lihat pada hari ini, kayaknya giat yang dilakukan oleh pemerintah ya, mulai mengarah ini. Contoh, mulai dana-dana kucuran yang dilakukan ke KONI ya, mulai besar, ya kan. Iya. Sebagai pelatih juga, Bapak sebagai hari ini juga pelatih wasit yang aktif. Kira-kira apa lagi nih kira-kira yang dibutuhkan untuk menjawab semuanya ini, Pak? Ya gini sebenarnya. Pemerintah ini juga harus memperhatikan ya kan anak-anak rumah yang mau menjadi pelatih. Kita tinggal mengikutkan mereka aja kursus. Kita punya anak Dumai, ya namanya Mas Nur, itu pelatih atletik Indonesia. Mas Nur ya? Ya, Mas Nur. Pelatih atletik Indonesia. Artinya Bapak ingin nanti ada lagi pelatih-pelatih lagi yang diikutkan ya? Ya, karena dia apa? Dia kursusnya ke Jerman. Waduh. Ini anak Dumai, asli anak Dumai. Iya. Saya jumpa di mana? Saya jumpanya di Senayan. Saya represent ke Jakarta, saya jumpa di Senayan. Inilah anak Dumai. Membawa atlet Indonesia. Bukan membawa atlet Riau lagi. Ah inilah dia. Udah jauh mainnya Pak. Ya, sudah ada sebenarnya. Tergantung kita, tergantung pemerintah kita lagi. Ya, kita gini, dengan adanya ya kan, Faisal yang akan datang ini, ya untuk 2 periode dia kita harapkan, ya kan. Kita kan melihat nih pembangunan di olahraga yang ada, ya. Contohnya lagi badminton, kita udah nampak, ya kan. Ya. Ini olahraga ini perlu diapakan lagi, dimajukan supaya apa? Dumai ini bisa maju. Semuanya. Artinya di zaman Pak Wali ya hari ini, Pak Haji Faisal ini udah mulai ini ya, udah mulai nampak ya. Nampak. Sehingga ada harapan untuk 2 periode gitu. Ya. Memang saya juga sebagai memperhatikan olahraga di Dumai ini, saya mengharapkan supaya Faisal ini sedapat mungkin dia melanjutkan untuk pimpinan ke depan, ya kan? Ya, kenapa? Karena ada harapan di situ ya. Ada harapan di sana ya. Hanya dia sendiri aja bisa, apalagi dia berdua nanti kan gitu. Iya. Artinya gini Pak, ini kan kita sudah masuk tahun politik ini kan. Tahun politik memang 2024 ini merupakan pilkada serentak. Iya. Kan? Sekarang ini dalam kacamata Bapak lah selaku penggiat olahraga, kira-kira untuk 2024 ini berkeyakinan beliau 2 periode? Saya yakin. Yakin ya? 100%. Luar biasa. Mengapa saya bilang begitu? Ya, karena saya juga ya memperhatikan olahraga di Dumai. Saya juga pemuka masyarakat. Ya, saya kan bertanya.
kepada gitu. masyarakat. Iya. Siapa lagi Ya. kan? kita lanjut aja lah Bang. Oh gitu. Ya, karena nampak di mata kepala kita sendiri Iya. pembangunan di ya kelurahan nampak. Ya. Nah, jadi ini dia sebenarnya di olahraga nampak kita ya kan dengan bangunnya yang ada ya kan tuh. Nah, kan masyarakat melihat. Ya. Melihat dan menilai. Ya. Masyarakat kan ini pintar semuanya. Ya. Ya kan. Jadi- Kita bukan mengecilkan yang akan maju bukan. Tidak boleh pula kita ya mengecilkan. Boleh kita. Karena itu hak dia. Hak dia. Hak politik dia. Memang demokrasi itu harus ada lawan, Pak. Iya. Jadi ada pilihannya kan. Iya. Jangan nanti kalau kata orang sekarang jangan melawan di kotak kosong. Baik, Pak Samsuri, mungkin karena Ya. waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan nantinya apa yang menjadi harapan Bapak selaku penggiat olahraga pada hari ini itu mungkin mudah-mudahan nanti lah dapat terrealisasi sebagaimana kita harapkan bersama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan olahraga Kota Dumai maju dan jaya. Tuh. Nah, baik, terima kasih Ya. Pak Samsuri. Terima kasih. Oke. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian podcast kami bersama Sepeda Tak Berlampu dan tentunya bersama Pak Samsuri selaku penggiat olahraga Kota Dumai. Saya Budi Adrian Saputra mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.